Nggak penting ya. Oke, boleh merapat sedikit ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang cara terlambat solat tarawih, cara solat berjamaah, kemudian cara lewat di depan orang solat pakai sutroh, juga cara-cara yang lain lah pokoknya ya. Maka ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang datang bulan lebaran, menjelang datang bulan Syawal ya, atau menjelang datang Idul Fitri. Karena ini adalah kajian terakhir kita, maka saya akan upayakan padatkan isi kajian kita itu tentang beberapa hal yang perlu kita sampaikan menjelang lebaran. Maka kita akan gabung temanya, jadi tingkat fokus harus lebih tinggi, lupakan hutang piutang masa lalu. Ya kan? Tingkat fokus harus lebih tinggi. Saya berusaha membahas tentang 3 hal coba. Yang pertama tentang Lailatul Qadar, yang kedua tentang zakat fitrah, kapan mengeluarkan, berapa dikeluarkan, ke siapa mengeluarkan, bagaimana cara mengeluarkan. Kemudian yang ketiga tentang salat Idul Fitri. Cukup nggak waktunya ya? Cukup lah semoga ya. Oke ya, siap ya. Baik ibu-ibu, Bu Verina di sini, saya pulang. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas 3 hal ini. Insyaallah kita belajar, kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama adalah, yang pertama apa tadi? Oh, yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua zakat fitrah, yang ketiga sholat Idul Fitri. Itu banyak hal yang perlu kita bahas tentang sholat Id. Ya, jam berapa mesti nyampe, kalau terlambat bagaimana, dan seterusnya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah tentang Lailatul Qadar dulu. Malam Lailatul Qadar dalam dalil dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Apa itu malam Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Ayat itu dilanjutkan, tanazzalul malaikati warruh, karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun, warruh, dan malaikat Jibril turun. Ruh di situ malaikat Jibril. Tanazzalul malaikati warruh, turun malaikat dan malaikat Jibril biizni rabbik, dengan izin Tuhan. Ya, nah ketika malaikat dan Jibril itu turun ke permukaan bumi, apa efek sampingnya? Punya efek samping. Apa efek sampingnya?
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai datang fajar. Maka malam Lailatul Qadar selamat kita yang ibadah pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya adalah malam itu terdiri daripada 10 malam ganjil terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam itu tak turun hujan. Kalau hujan bukan Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam itu adalah langit itu terang. Yang keempat, cuaca tak terlalu panas, tak terlalu dingin, sejuk. Yang kelima, air laut terasa hambar. Yang keenam, besok paginya matahari tak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap malaikat. Satu malaikat ada 7.000 sayap, itulah yang menutupi cahaya matahari jatuh ke permukaan bumi. Terlalu cepat? Iya. Iya, terlalu cepat. Iya. Oke, siap. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. 1. Terdiri pada malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini sebelum kita jelaskan zakat fitrah dan sholat Id. Yang kedua adalah malam itu tak turun hujan. Kemudian yang ketiga, malam itu air laut terasa hambar. Yang keempat, langit itu cerah. Yang kelima adalah malam itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Yang keenam adalah besok paginya matahari tak terlalu panas. Pura-puranya tadi malam itu Lailatul Qadar, pagi ini tak terik panas. Karena malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Lanjut. Ya, tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Itulah ciri malam Lailatul Qadar. Sebelum kita bahas ngapain kita pada malam Lailatul Qadar, tadi kan saya bilang ini clear, paham? Paham? Paham. Ini menengok buku tulis, tak nengok muka saya. Rasa ngisi mahasiswa saya, tapi oke, bagus malah ya. Oke, paham? Paham ya, insyaallah ya. Nah, pertanyaannya adalah malam Lailatul Qadar kan tadi pada malam ganjil, betul? Masalahnya sekarang nih NU Muhammadiyah beda ganjilnya nih. Ya kan? Karena bedalah dia, usahakan saja beribadah 10 malam terakhir, jangan pilih ganjil sesuai dengan masing-masing. Saya jelaskan, kapan malam ganjil pertama? Versi Muhammadiyah adalah besok malam. Kalau ibu kemarin puasanya tanggal 11, besok malam 21. Kalau ibu kemarin adalah puasa mulai tanggal 12 versi pemerintah, malam ganjilnya adalah minggu malam. Clear? Jadi yang mana saja? Gini aja lah. Pokoknya mulai besok malam ibadah banyak-banyak. Gitu aja lah ya kan. Itu aja lah ya kan, daripada kita bingung. Nah, pertanyaannya adalah apa ibadahnya pada malam itu? Kita jelaskan secara detail. Ibadah yang terbaik pada malam Lailatul Qadar dari mana tadi? Dari habis Isya hatta matla'il fajr, sampai matla'. Matla' itu sampai muncul fajar, lebih kurang adzan subuh lah ya kan. Matla' itu matahari belum muncul tapi akan muncul, itu matla' namanya. Ya, jadi beribadah dari habis Isya sampai matla', sampai fajar, muncul fajar. Ngapain? Ibadah yang paling direkomendasikan pada malam Lailatul Qadar adalah iktikaf. Tunggu dulu, nanti pasti ada dalam hati, boleh nggak iktikaf di masjid? Cemana kalau haid? Boleh nggak di rumah aja? Nanti ya, kita pelan-pelan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid atau musola, iya kan? Duduk diam di masjid. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah jam. Habis tarawih iktikaf dulu, jangan pulang, atau pulang dulu. Nanti menjelang azan subuh pergi ke masjid, bawa bakwan, bawa goreng, bawa
madu, bawa kurma, bawa teh. Boleh kita itikaf di masjid menjelang azan subuh. Terserah ibu tim yang mana. Atau jam 1 malam ibu keluar rumah, boleh itikaf bersama suaminya misalnya. Ngapain itu itikaf? Duduk tenang diam, ambil wudu. Ambil wudu, buka sejadah, sengaja aku beriktikaf sunnah lillahi ta'ala. Ngapain? 1, perbanyak zikir. Zikir itu banyak. Tapi ada zikir khusus pada malam Lailatul Qadar, yang zikir itu juga dinisbatkan kepada malam Sya'ban, nisfu Sya'ban. Apa zikir malam Lailatul Qadar? Yaitu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke? Semuanya Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Innaka afuwun. Innaka afuwun. Lagi. Innaka afuwun. Lagi. Innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Lagi. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Lagi. Fa'fu anni. Lagi. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir malam Lailatul Qadar ya. Maka artinya ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, itulah zikir malam Lailatul Qadar. Oke? Pertama adalah zikir. Yang kedua adalah ingat-ingat kekurangan diri. Bawa buku catatan dari rumah. Catat kekurangan diri kita. Ya Allah, saya masih suka nyuri uang suami sikit ya Allah. Ya Allah, iya. Kok iya pula ya? Ya Allah, ya gitu ya. Ya Allah, saya masih suka ngomongin orang ya Allah. Ya Allah, saya masih suka buka aurat keluar rumah ngejar mobil sampah ya Allah. Ya Allah, maaf ya Allah, saya masih suka kepo-kepo urusan orang. Catat tuh kekurangan kita sebelum berangkat besok malam ke masjid. Ingat kekurangan diri ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak baca Quran besok malam ya. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Doa tuh catat, tidak boleh ngarang-ngarang. Catat kita mau doa apa. Ya, catat. Jangan pas berdoa bingung ujung-ujungnya ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Hendak ya, catat doanya pengen apa, ya kan? Saya pengen umroh kapan? Saya pengen naik gaji kapan? Saya pengen zakat banyak kapan? Anak saya pengen jadi anak soleh. Suami saya pengen suami soleh. Banyak hal yang perlu kita doakan. Para haters, orang-orang zolim, orang-orang gak suka sama kita. Ya kan, semua mesti kita doakan. Tapi doakan yang baik-baik ya. Jangan ibu doanya ya Allah, dia zolim kali sama saya. Ya Allah, berikan dia balasan sesuai dengan perbuatannya. Jangan. Orang yang zalim sama kita nggak usah didoakan jelek, nggak apa-apa, tetap Anda akan dapat jeleknya tanpa kita doakan. Kita zalim, ada orang zalim nyakitin hati kita sakit luar biasa, nggak perlu didoakan, Allah pasti balas. Jadi jangan khawatir, doa yang baik-baik aja lah. Jangan sibuk mendoakan orang zalim, nggak ada gunanya. Didoakan atau tidak, dia tetap akan mendapatkan balasan. Itu janji Allah. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik kembali kepada dirinya, kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya. Enggak usah doakan orang buruk, orang yang buruk akan dapat balasan buruk, begitu kata Allah Azza wa Jalla. Oke? Pertama ngapain tadi? Zikir. Kedua, Al-Quran. 3, muhasabah diri. 4, doakan. Banyak yang perlu kita doakan ya kan. Banyak yang perlu kita doakan ya kan. Masih ada anak yang zalim, masih ada keluarga yang belum sholat, rezeki masih kurang, hati masih suka terluka ya kan. Gampang zalimin orang. Kita sabar ya menghadapi ujian ya. Kita masih anak-anak belum lagi jadi anak soleh ya. Itu adalah bagian dari
Doa, doakan, catat dari rumah doanya. Jangan waktu itikaf bingung mau doa apa. Ya, kemudian yang kelima adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini kan banyak nih. Boleh tahajud, boleh sholat tasbih, boleh sholat istikharah. Nah, tapi kalau ibu tanya sama saya, di antara banyak sekali kita yang melakukan sholat apa yang paling bagus Ustazah? Menurut saya, tapi nggak ada hadisnya. Ini menurut saya saja, mau ikut boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau sholat yang mantap itu di malam Lailatul Qadar, ibu lakukan 2 sholat ini. Tapi ini tidak ada dalil ya, ini menurut saya. Kan pilihan ibu aja. Yaitu sholat tauban dan sholat hajat. Sholat tauban itu kan mengampunkan dosa kita. Kan sementara malam Lailatul Qadar malam pengampunan dosa. Sholat hajat itu kan supaya kita diterima segala niat dan doa kita. Sementara malam Lailatul Qadar kan doa dijabah. Jadi mantap dia. Ya kan, minimal itulah mau tambah masuk Pak Eko, ya kan. Jadi pertama sholat taubat dulu. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh aja. Nanti salam kanan, salam kiri. Banyak-banyak kita mohon ampun sama Allah. Banyak-banyak kita mohon ampun istighfar sama Allah. Lakukan lagi sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Nggak ada doa khusus, nggak ada. Nggak ada ayat khusus, nggak ada. Rabbana atina nggak apa-apa. Kul nggak apa-apa. Ya kan, nanti Rabbana atina itu ada dalam Al-Quran. Jadi boleh dipakai setelah Al-Fatihah. Ayat kursi itu ada dalam Al-Quran. Jadi boleh dipakai setelah Al-Fatihah. Nanti salam kanan, salam kiri. Ibu banyak-banyak minta sama Allah. Ya, minta sama Allah karena itu sholat hajat. Nah, inilah komposisi amalan malam Lailatul Qadar. Dah harus 1 malam, dah harus 6 jam, cukup 1 jam, tapi berkualitas seperti itu. Capek duduk, baring boleh, selonjor boleh, ngobrol yang dihindari, makan, lapar boleh, silahkan, gak ada masalah. Bawa kurma, ya, minum sambil itikaf, gak ada masalah. Jangan lewatkan Lailatul Qadar, karena belum tentu ketemu Lailatul Qadar tahun depan. Ini momentum paling berharga, yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Mohon ampun diterima, doa diijabah, amal dilipat gandakan. Mana lagi yang lebih mulia dibanding itu semuanya? Oke, Lailatul Qadar tadi ciri-cirinya sudah saya sebutkan. Duduk tenang, ambil wudu, sengaja aku beriktikaf sunnah atasku karena Allah. Doa, capek doa, bawa zikir, capek zikir, bawa baca Quran, capek baca Quran, bawa sholat sunnah, capek sholat sunnah, bawa ingat kekurangan diri, capek kekurangan diri, bawa lagi sholat. Pokoknya muter aja di situ udah. Ya kan, muter-muter aja di situ. Nah, ini adalah amanan Lailatul Qadar. Makanya ini penting. Makanya saya itu selalu bicara momentum. Sya'ban saya sampaikan momentum Sya'ban. Lailatul Qadar saya sampaikan momentum Lailatul Qadar. Karena biasanya kan lewat-lewat gitu aja kan. Sya'ban lewat aja, Lailatul Qadar lewat saja. Nah, maka sekarang kita udah ada bekal, ada ilmunya. Besok malam mulailah melakukan yang namanya iktikaf. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kita iktikafnya di rumah? Mungkin karena punya cucu. Atau dilanjutkan dengan pertanyaan, gimana kalau kita haid? Ya kan? Kita jawab. Ibu-ibu, pertama di rumah dulu ya. Iktikaf tuh di rumah, iktikaf enggak namanya? Jawabannya tidak iktikaf. Iktikaf tuh mesti di masjid atau musola. Tapi tunggu dengan berkecil hati dulu. Misalnya kita punya cucu, kita punya anak kecil. Kan kita enggak bisa jaga mereka. Saran saya tetap ke masjid walaupun 1 jam. Enggak bisa ya udah di rumah saja. Ngapain kita di rumah? Lakukan yang tadi. Nanti pahalanya bukan pahala itikaf namanya, tapi pahala zikir. Paham nggak? Pahala berdoa, pahala sholat. Tetap doa diijabah juga. Tetap pahala dilipat gandakan juga. Cuman tidak paket itikaf namanya. Namanya satuan. Pahalanya satuan. Paham? Ya kan di rumah dapat pahala zikir, dapat pahala baca Quran. Oke, clear? Nah, gimana kalau kita haid? Kalau kita haid sama lakukan saja di rumah. Silakan zikir, kemudian silakan baca Quran yang ada terjemahan atau di handphone, atau nggak berani baca Quran ya udah ingat hafalan, ya zikir, sholawat.
Kemudian apa tadi? Berdoa, muhasabah diri kecuali sholat, itu nggak bisa. Nah, siapakah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan selanjutnya, dalam rumah ada tempat sholat, ada mihrab, ada musola. Apakah musola dekat rumah bisa di dalam rumah bisa dipakai itikaf? Itu adalah rumah yang namanya masjid atau musola yang dibuka untuk umum. Jadi nanti tetap dapat pahalanya satuan, tidak paket, tapi nggak ada masalah dibandingin tidak sama sekali. Clear? Clear? Ada apa, Bu? Kalau kita siap salat tarawih, lalu ada orang bertanya tinggal Bu, yang ganggu aja kita dan menyisihkan diri 1 jam aja kita itikaf sehingga kita bisa melaksanakannya 5 macam tadi. Boleh bicara seperlunya saja. Kalau dia bilang iktikaf Bu, iya. Cuma harga bareh, itu nggak bisa lagi ya. Jangan disambung. Iktikaf Bu, insya Allah. Dah pergilah ke ujung. Ya. 1 jam aja sampai jam 12 misalnya. Silakan, tidak ada masalah. Silakan, habis tarawih langsung. Ya toh. Iktikaf itu aktivitas sendiri Bu. Makanya orang iktikaf itu mojok-mojok. Ya kan? Apa? Boleh sebelum subuh, boleh pokoknya dari habis isya sampai matla. Jam berapapun nggak apa-apa. Kami di sampai menjelang subuh itu semua perlengkapannya dan saat misalnya kita lagi ada panggilan gitu, pulang ke rumah, terus nanti kita balik lagi katanya nggak bisa ya? Ustazah, kami pengen itikaf sampai pagi. Udah disediakan makan minumnya oleh masjid. Terus kami ada panggilan, kami pulang ke rumah. Terus katanya kalau kami balik lagi ke masjid nggak bisa ya? Bisa lah. Bisa, boleh berkali-kali pulang dulu balik lagi nggak masalah. Ulang itikaf lagi. Clear itikaf? Clear itikaf? Nah, itulah dia. Lailatul Qadar. Lanjut lagi. Ada yang ragu lagi soal itikaf? Udah pulang, ulang niatnya lagi. Ya. Nah, sholat taubat tadi, sholat hajat tadi, saat itikaf boleh berkali-kali. Sholat hajat bisa. Boleh baca ayat kursi saja. Semua sholat boleh baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Al-Quran, boleh aja. Kita sujud itu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. 10 kali itu sholat hajat Ibu baca diam. Boleh. 10 kali. Sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh baca apapun. Kalau bisa doa bukan zikir. Coba Ibu baca, ulangi apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, itu zikir Bu. Di apa tuh? Boleh zikir. Tapi di sujud terakhir ketika mau habis sholat, bagusnya doa. Apa beda zikir dan doa? Kalau zikir itu memuji Allah, kalau doa minta sama Allah. Jadi konsepnya begini, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya kan kita sujud nih. Subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Itu kan zikir tuh, memuji. Iya dong? Ya. 3 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya kan? Subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya kan? Kita puji. Setelah kita puji baru kita doa dong. Terserah Ibu doanya apa. Misalnya punya banyak masalah hidup. Kalau banyak masalah hidup, Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni mahraja. Ya Allah, limpahkan kepadaku jalan keluar. Pengen punya anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak soleh. Doa kedua orang tua boleh. Doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Kalau bahasa Indonesia tutup bibir, dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Allahumma innaka
Boleh, itu doa. Oke? Dah. Ya. Hah? Ma. Witir itu kan 3 rakaat. Boleh nggak 2 rakaat dan 1 kali salah? 2 dan 1 boleh. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Iya, dia dipecah jadi 2 rakaat 2 rakaat. Kalau satu aja saja ya. Kalau 1 aja. Kalau 3 bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Oke? Dah. Clear soal itikaf? Clear ya? Yuk kita lanjut ke zakat fitrah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Saya tidak tahu apakah kita sudah pernah membahas zakat mal dalam HCI ini. Hanya saja zakat mal itu hanya saja panas Bu. Bentar ya, silau ya. Bentar ya Bu ya. Boleh? Mundur boleh Bu, maju boleh Bu Ketua? Jadi mundur aja saja. Hah? Sini enggak kena. Mundur memang ibu. Oh, Ya, oke. sini saja. Oke. Oh iya. Panas itu Iya. saja sini saja. Oh gitu. Enggak, insyaallah enggak apa-apa. Oke, clear? Mana tadi sampai mana tadi? Oh, zakat fitrah ya. Ini karena pertemuan terakhir nih Bu Ketua, jadi kita rapel aja semuanya. Kita tak ketemu lagi menjelang Syawal ya. Zakat fitrah itu adalah zakat fitrah. Oh iya juga ya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat fitrah apa? Zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Saya pikir kita udah membahas zakat mal entah kapan-kapan saya lupa, nanti ke depan-depan kita ulang lagi, yaitu tentang zakat penghasilan, perkebunan, pertanian, atau zakat tabungan, atau zakat emas, itu kita sudah pernah bahas. Sekarang kita fokus membahas zakat fitrah. Kalau zakat mal itu untuk orang yang mampu saja. Ya dong, kalau tak mampu dia tidak diberikan zakat. Kalau dia tidak mampu, dia cuman menjadi muzakki, yaitu orang yang membayar zakat. Dia tidak bisa jadi mustahik, orang yang menerima zakat. Kalau zakat mal, zakat tabungan, zakat penghasilan, zakat emas, itu hanya untuk orang yang mampu saja. Tapi khusus zakat fitrah, itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat, baik beriman maupun tidak, baik berakal maupun tidak, baik bayi maupun sudah expired dan tua. Baru selagi dia bernyawa. Betul, baik fakir maupun miskin. Langsung keluarkan zakat fitrahnya. Itu sampai situ dulu, paham enggak? Yang kedua, kalau zakat mal itu tugas pribadi. Siapa yang punya penghasilan, dia yang wajib zakat. Suami punya penghasilan, suami wajib zakat. Tidak bisa istri yang membayarkan zakatnya. Terpisah. Suami 10 juta, istri 10 juta, masing-masing keluarkan zakat. Kalau masih dalam perut tidak wajib zakat doh. Ya, zakat itu yang di luar perut. Kemudian wajib kalau zakat mal itu nggak bisa diwakilkan. Bang, karena aku mencintaimu luar dan dalam sampai ke jantung dan titik darah penghabisan, bang. Zakat abang aku aja yang bayar, nggak bisa. Zakat mal harus pribadi-pribadi. Sementara zakat fitrah bisa diwakilkan. Maka seorang ibu boleh membayarkan zakat anaknya. Seorang anak boleh bayarkan zakat ibunya. Nah, pertanyaannya adalah, cuman orang miskin zakat? Dia aja miskin. Ini zakat fitrah nih, zakat mal kan enggak? Nah, ini kan zakat fitrah ini. Orang miskin wajib zakat. Oh, cuman dia mau zakat? Orang dia aja miskin. Maka untuk orang miskin
atau untuk orang du'afa bahasa lainnya, atau untuk orang-orang yang lemah bahasa lainnya, atau untuk fakir miskin bahasa lainnya, dia sekaligus muzaki plus mustahik. Loh, maksudnya apa Ustazah? Dia berhak menerima zakat, berarti dia mustahik karena dia miskin. Dari zakat yang udah dia terima, dia boleh keluarkan zakatnya lagi, maka dia muzaki dan mustahik sekaligus. Misalnya si A miskin, kan banyak yang ngasih dia zakat. Si situ ngasih, situ ngasih, situ ngasih, situ ngasih. Sementara zakat pribadi dia berapa? 1 kali. Dia dapat berkali-kali. Cocok? Cocok. Berapa zakat fitrah per orang? 2,5 kilogram atau berapa liter? Liter ini nih. Liter ini setiap daerah liter. Kalau 1,4 kilo itu fidyah. Kalau fitrah 2,5 kilogram setara dengan 3,5 liter beras. Dan harga beras. Yang kita makan 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter kalau nggak salah saya. Betul, 3,5 liter. Nggak bisa. Kalau sekarang di Pekanbaru 45.000 kalau bareng. Oke. Atau setara dengan harga beras yang ibu makan sehari-hari. Kalau 45 digenap 50 bisa atau saja? Nggak bisa. Sedekah, sisanya sedekah. 2,5 kilo setara dengan 3,5 liter lah. Seperti itulah. Iya, di tempat lain banyak liter. Setara dengan harga berapa? Harga tergantung beras yang ibu makan. Nah, jadi begini. Orang yang miskin sekaligus dia mustahik dan muzaki. Kan kayak gitu kan? Angka tadi dihitung dari mana? Angka 45.000, 2,5 kilo, 3,5 kilo dari angka nisab pada masa Rasulullah dulu. Nah, sampai sini paham? Bedanya lagi adalah kalau zakat mal, ini perbedaan selanjutnya biar paham saya banding-banding aja lah. Kalau zakat mal tidak harus ijab kabul. Saya serahkan zakat kulillahi ta'ala. Kasih ke orangnya gini aja. Bu, ini ada rezeki sikit. Boleh, zakat mal tidak harus ijab kabul. Enggak perlu. Dibilang juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Zakat mal tidak wajib zakat. Tidak, astagfirullah. Apa-apa. Zakat mal tidak wajib ijab kabul. Zakat fitrah mesti ijab kabul. Syut. Saya serahkan zakatku atas nama diriku, Nelaluki binti Fulan, sebanyak 45.000 wajib atasku karena Allah. Syut. Saya terima zakatnya, bukan nikahnya, zakatnya. Nelaluki binti Fulan dengan beras, dengan apa tadi? Uang seharga 45.000 wajib atasnya karena Allah. Boleh diwakilkan nggak? Boleh. Sep. Saya terima. Sep. Kok sepula? Itulah pura-puranya ya. Saya serahkan zakat atas nama. Tengok catatan. Ijab kabul boleh diwakilkan. Bulan. Boleh diwakilkan. Nanti setelah itu dia langsung yang menerimanya juga boleh tengok bulan. Nah, pertanyaannya adalah, Ustazah, kalau kami zakatnya jauh gimana? Boleh nggak zakatnya jauh? Kata Imam Hanafi sebagai ahlur ra'yi, boleh zakat keluar daerah. Karena pada masa Rasulullah sebenarnya zakat adalah di tempat dia aja, di tempat-tempat di RT kompleknya aja. Untuk komplek, uang komplek diberikan ke komplek. Uang satu RT, zakat satu RT diberikan satu RT. Itu dulu pada masa Rasulullah. Tapi pada masa Imam Hanafi mengeluarkan satu ijtihad yang spektakuler luar biasa.
Apa ijtihadnya? Bisa jadi di daerah itu tidak ada orang miskin, maka zakat boleh diserahkan ke tempat lain, boleh pakai transfer, boleh pakai yang lain. Tapi kalau transfer tetap mesti pakai chat ijab kabulnya atau via telepon ijab kabulnya. Boleh keluar daerah. Sampai sini clear? Nah, kemudian zakat nih sebenarnya cemana Ustazah? Pakai uang atau pakai beras? Nah, inilah hebatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi mengeluarkan satu ijtihad. Pada masa Rasul, zakat itu pakai makanan pokok. Lalu makanan pokok kita kan tidak kayak dulu, nggak kayak kurma. Maka karena makanan pokok kita adalah beras, maka kita zakat pakai beras. Boleh nggak diganti dengan uang? Menurut Imam Hanafi boleh. Kenapa? Kebutuhan orang beda-beda. Kalau ibu di Sumatera Barat banyak beras, boleh pakai uang. Kalau ibu di Pekanbaru boleh pakai beras. Saja panas saja. Mundur loh saja lagi panas. Hilang glowing nanti. Mundur saja. Panas dulu saja. Oke. Mundur lagi saja. Panas. Mundur lagi saja. Masih panas saja. Dikit lagi saja. Oke. Dikit lagi. Gitu. Boleh? Clear? Clear. Boleh keluar daerah harus pakai ijab kabul, boleh pakai beras, boleh pakai apa. Tapi yang kita makan ya. Boleh langsung diberi sama orangnya, boleh. Kita kasih tahu. Iya, kita tuliskan, kita ijab dia kabul. Kabulnya Ustazah langsung 4 orang misalnya. Iya boleh tadi, boleh. Boleh. Saat kali ijabnya itu namanya 4 Iya, gitu. kali Ah. ucapannya. Ustazah, boleh nggak zakat fitrah ke asisten rumah tangga? Selagi dia fakir miskin boleh. Fakir tidak bekerja, miskin kerja tapi uangnya tak cukup. Boleh. Boleh nggak keponakan? Boleh. Boleh nggak ke cucu? Boleh. Boleh nggak ke sepupu? Boleh. Boleh nggak ke paman? Boleh. Zakat fitrah yang tidak boleh itu adalah ke orang tua kandung. Sebagian ulama mazhab mengatakan ke saudara kandung itu tidak dianjurkan. Tapi kalau ke cucu, ke nenek, ke ponakan, ke tetangga, ke Membayarkan aja. oh ya, kalau ngasih boleh, membayarkan tentu boleh. Zakat fitrah boleh diwakilkan. Pakai duit kita boleh. 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 Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya. Tentang ini salah tentang zakat mal yang bukannya digabungkan yang punya suami sama istri bahkan misalnya seandainya ada salah satunya tidak cukup zakat apa tidak nggak wajib kan salah satunya. Iya dong. Nggak wajib. Jadi harus dibeda-bedakan. Harus beda. Karena zakat itu sama dengan sholat. Dia fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Kalau untuk zakat mal. Iya, nggak apa-apa. Sedekah, sedekah, sedekah. Kalau belum sampai 1 tahun belum wajib zakat. Kalau untuk zakat emas. Kalau belum, tidak bisa. Harus haul 1 tahun. Tidak perlu. Nanti kapan-kapan, tak kapan-kapan kita ketemu lagi. Ingatkan saya, kita kupas lagi tentang zakat mal ya. Silakan. Ada orang yang zakat pada orang yang Ada orang yang memberi zakat kepada orang yang rasanya mampu. Jangan, gak tepat sasaran. Apa standar miskin? Standar miskin adalah orang itu tidak mampu membiayai kebutuhan pokoknya.
Ada duit tapi nggak cukup. Kalau fakir tidak bekerja, kalau miskin bekerja nggak cukup uangnya. Saya ambil kasus. Ada seorang suami istri kaya raya. Kaya tuh maksudnya katakanlah rumahnya gede. Karena suaminya kerjaannya mantep, mapan. Dibuatlah rumah segede gambreng. Anak 4. Istri tidak bekerja. Suami bekerja tapi nggak pinter nabung. Suatu ketika suaminya bekerja, buatlah rumah gede. Nggak punya tabungan, nggak punya simpanan. Pura-puranya hidupnya itu nggak ada tujuan tertentu. Meninggal suaminya. Tabungan nggak ada. Istrinya janda anak 4. Tinggal di rumah yang gede. Biaya besar. Banyak orang salah paham. Ngapain dia dizakati? Rumahnya aja gede. Salah. Itu miskin namanya. Dia tak bisa memenuhi kebutuhannya. Walaupun rumahnya gede kan rumah mantan suaminya. Paham? Nyatanya yang tanahnya banyak. Tapi kan cerita tadi kalau dia tidak. Kalaupun tanahnya banyak, kan tidak menjual seperti menjual godok. Atau ada sebaliknya orang yang memilih hidup sederhana. Ya kayak orang biasa aja. Tapi rekeningnya tebal. Emasnya di bawah bantal. Kayak ustazah pula. Oke. Maka dia adalah orang. Oh, jangan orang miskin, dia adalah orang kaya. Jangan dizakati. Ya, dia hidupnya biasa-biasa aja. Duitnya banyak, dia kayaknya sederhana. Tapi dia banyak uangnya misalnya. Jangan dizakati. Tadi balik lagi, berarti pertanyaannya bukan itu, salah nyambung saya berarti. Maksudnya tadi kita tangannya bisa layang saya ada barang itu. Maksudnya saya nggak itu apa? Oh, gono. Terima aja Bu zakatnya Bu. Saya kayaknya nggak orang miskin saja. Cuman entah apalah, mungkin karena saya fisabilillah. Ya, karena rajin pengajian ya kan. Maka mungkin dikasihnya lah zakat tuh ke saya. Terima aja dulu. Cus. Sedekahkan. Oke. Dulu orang tuh berada Ya. jalan. Sekarang nih dia ada bekerja lagi kan. Cuman suami itu udah bawa dia orang kaya kan. Jadi dia sih kerja gitu. Sekarang hanya untuk makan apa istrinya lah yang mencari. Jadi malah itu dia minta fitrah itu gimana? Enggak apa-apa, kasih aja. Jadi kan kena mati ya. Jadi gini, Bu, kita ngasih zakat ke orang, jangan lihat orangnya. Aku mau zakat ke kau, tapi sebenarnya kau ini bisa kerja karena pemalas saja, nggak jadi nanti. Aku mau zakat ke kau, tapi kau tak sholat, tak jadi lagi. Aku mau zakat ke kau, tapi kerja kau nganga-nganga aja di rumah, nggak jadi lagi. Zakat kita tetap sah. Dia malas atau tidak itu urusannya dengan Allah. Dan saya mau sampaikan kepada seluruh pengurus masjid, tidak ada ceritanya yang dizakati hanya orang yang sholat saja. Yang rajin ke masjid kasih zakat, yang tak rajin ke masjid tak dikasih zakat. Siapa bilang Islam begitu? Selagi dia Islam, miskin dia kasih zakat. Semoga yang tak sholat dengan dikasih zakat, dia menjadi sholat. Selagi orang itu, kalau dia yang ke masjid, nanti dia dikasih, semoga dia semakin beriman. Masalah urusan dia tak sholat, dia nganga-nganga, dia malas, urusan dia dengan Allah. Yang tidak boleh itu adalah benar-benar orang tuh malas, maka jangan sedekah kepada orang yang malas supaya dia bisa untuk rajin. Tapi jangan tuh juga bukan haram. Jangan tuh kalau ada orang yang lebih baik, yang lain ke yang lain, tapi pahala kita tetap sama. Oke? Mengenai zakat fitrah tadi kan kalau kita kan rata-ratanya besok lebaran dibagikan. Bagaimana bagusnya kita ngasihkan ke ini agak cepat supaya dia bisa berzakat lagi. Oke. Zakat fitrah kapan diserahkan? Biasanya kan orang menyerahkan H-1 lebaran. Boleh nggak kita serahkan H-7 lebaran biar dia bisa memanfaatkan?
Jawabannya adalah memberikan zakat fitrah itu ada waktu. Yang pertama waktu mubah, waktu boleh. Kapan itu waktu boleh? Yaitu selama Ramadan. Hari pertama Ramadan pun boleh. Yang kedua adalah hari sunnah, hari yang dianjurkan, yaitu sebelum sholat Id. Hamin 1, Hamin 2, Hamin 7, Hamin 3, lebih dekat Id lebih afdol. Ketiga adalah waktu makruh. Kapan waktu makruh? Pulang sholat Id sampai maghrib. Masih bisa. Tuh lupa nih, tuh lupa bayar zakat. Teringat TikTok Ustazah Nela, bayar zakat. Baru teringat. Ya kan? Bayar zakat boleh ya. Boleh menjelang maghrib hari pertama Syawal. Boleh sampai maghrib. Udah pulang orang sholat Id baru teringat. Boleh. Tapi sudah makruh. Batasnya maghrib. Sudah makruh dah. Tapi daripada indah. Boleh masih bisa. Nah yang haram dan akan berdosa kalau dia tidak bayar zakat fitrah dan lupa sampai hari kedua. Haram, berdosa besar. Nggak ada cerita nanya ke saya nanti hari ke-7 Syawal, Ustazah lupa bayar zakat kemarin bisa dirapel nggak bisa zakat fitrah dirapel. Karena batasnya adalah lebaran pertama maghrib itu pun udah makruh. Makan mal boleh rapel. Clear? Oke. Banyak. Yang mana? Silakan. Mana? Oh iya Ibu dari tadi ya. Bentar ya Bu. Iya silakan Bu. Bagaimana konsep Islam mengenai zakat mal, khususnya hasil pertanian dan hasil perkebunan. Satu ceramah tuh Bu. Pokoknya hitung berapa untungnya Bu. Ibu punya pohon pisang. Pohonnya aja. Enggak ya? Ada hasilnya kan Bu? Hasilnya tuh kan Ibu jual. Misalnya. Hasil jualan itu kalau di atas 6,8 juta Ibu zakatkan 2,5%. Kalau tidak wajib. Punya sawit? Iya. Kan ada hasil sawit? Iya. Kalau hasil sawitnya di atas 6,8 juta, keluarkan. Tiap 2 minggu dapat 10 juta, keluarkan 200.000. Panen itu. Sewaktu panen. Waktu duitnya masuk. Kalau kelapa Sama. sekali 3 bulan loh. Sama. Pokoknya keluarkan aja. Iya, betul. Sama. Dia penghasilan itu. Oke. Hitungannya tetap 85 gram. Senara 85 gram. Silakan. Kalau kita udah terlanjur. Udah terlanjur nggak apa-apa. Ada emas dari penghasilan suami, kita bayarkan zakatnya, pakai uang emas itu. Ya boleh, nggak masalah. Ya nggak apa-apa, tapi kan uangnya uang suami. Kita cuman membantu membayarkan boleh. Yang nggak boleh tuh gini Ibu, uangnya uang suami, kita membayarkan zakat pakai uang kita. Oke? Suami. Ini lain lagi konsepnya nih ya. Ini uang suami, uang istri, uang suami. Terbalik. Ya kan. Jadi yang tidak boleh itu adalah zakatnya uang suami, kita bantu bayarkan zakat kita pakai duit kita demi cinta kita kepadanya. Itu tidak bisa. Tapi kalau uangnya uang dia, terkumpul ke kita, lalu kita bantu menzakatkan, tentu boleh. Kan uangnya uang dia. Clear? Clear. Oke, silakan Bu. Ini Bu. Ustazah, kata Ustazah zakat itu wajib. Saya tidak pernah ngitung duit saya. Tapi saya keluarkan aja zakat. Jumlahnya lantaklah, terserahlah.
Yang penting saya niatkan zakat, saya niatkan zakat, saya niatkan zakat, saya niatkan zakat. Boleh nggak? Nggak bisa, Bu. Ada dalil, Bu. Uktub alaikum limalikum li zakatikum. Catat oleh kita harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Zakat itu 2,5%. Bedanya dengan sedekah terserah jumlahnya berapa. Kalau sedekah bisa digitukan. Kalau zakat nggak bisa. Zakat itu harus 2,5%. Nggak bisa dilebih-lebihkan sesuka hati. Contoh, ya Allah. Contoh misalnya, ya Allah saya lagi rajin sholat subuh. Saya karena lagi rajin, sholatnya 8 rakaat aja lah. Mana bisa? Nah, karena di ibadah wajib, jelas ketentuannya. Kalau dia berlebih, boleh niatkan zakat dan sedekah. Tapi mulai sekarang, ibu harus hitung duit masuk. Nah, jangan hitung duit keluar aja. Ini dihitung duit keluar semuanya. Beras mahal tahu, cabai mahal tahu, duit masuk tak tahu. Nah, cuma mau ngitung zakat? Enggak, benda mati enggak, kecuali menghasilkan. Ya. Seandainya emasnya, ya ini ada yang mempunyai utang, yang mempunyai emas. Utangnya kalau untuk kebutuhan mewah tetap dihitung zakat. Jadi ingatkan nanti saya Bu Verina, setelah Lebaran kita bahas utuh tentang zakat mal ya. Oke? Pertemuan pertama Lebaran ya. Iya, Oke. Zakat fitrah. Iya. Saya sendiri punya usaha tahunan setahun sekali jualan kue. Alhamdulillah setiap tahunnya lumayan. Itu apa keluarkan zakat? Dia nggak bisa tiap tahunnya lumayan bahasanya. Dia tiap tahunnya saya punya kue, jualan kue, dapat penghasilan tiap tahun. Berapa? Bagi per bulan. Kalau penghasilannya di atas 6,8 juta per bulan, keluarkan zakatnya walaupun sekali setahun nggak apa-apa. Menjelang lebaran ini aja. Iya. Misalnya berapa caranya, Bu? Caranya gini, Kak. Misalnya 100 juta. Bagi per bulan, bagi 12 berapa? Coba dulu, bagi 12 pura-puranya berapa? Berapa? 100 juta bagi 12. 1 juta bagi 12. Nggak bisa taruh-taruh doh. Ini zakat. 8 juta 250. Berarti di atas 6,8 juta. Silahkan keluarkan zakatnya. Saat nerima sekali setahun boleh, per bulan boleh. Karena ibu terimanya sekali setahun ya udah, ibu keluarkan sekali setahun. Sekarang saya tanya, kalau dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, ibu cuma dapat 60 juta. Bagi 12, baru 5 juta, tidak wajib zakat. Paham? Itu. Cocok? Dia tetap dihitung rata-rata. 6,8. Selagi dia cukup wajib keluarkan zakat. Tidak banyak, cuman 10. Pensiun nggak wajib zakat. Ya. Enggak wajib zakat. Ya, enggak wajib zakat. Oke? Paham ya maksudnya? Bingung? Bingung? Ya, nanti kalau kita bahas utuh zakat mal enggak bingung insyaallah. Kalau bahasnya utuh, masih banyak pertanyaan zakat mal yang tersisa. Boleh enggak zakat mal dirapel sekali setahun? Boleh enggak kalau penghasilannya dia pedagang gimana naik turun? Ya kan? Yang penting dia zakatnya adalah 2,5% sebelum dipotong kebutuhan. Oke. Zakat fitrah lagi saya 12 tahun baru puasa. Ingat yang terlalu jauh. Silakan. Bagaimana bagusnya? Ya, ini terlanjur saya. Bagus aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Zakat fitrah dari 1 Ramadan boleh. Zakat mal dengan zakat emas beda ya Ustaz Jaya. Gini, coba dengar baik. Zakat mal itu bapaknya. Zakat itu kan terbagi 2. Pertama zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita bahas tadi. Zakat mal itu lain lagi. Zakat mal itu ada bapak, nama bapaknya. Bapak nih punya anak.
Apa aja zakat mal itu? Zakat emas, zakat mal juga tuh. Zakat penghasilan, zakat mal juga tuh. Zakat uang tabungan, zakat mal juga tuh. Perkebunan, pertanian, perikanan, semua itu zakat mal. Paham enggak maksud saya? Nah, jadi zakat mal itu bapaknya. Bapaknya punya banyak anak. Anaknya adalah zakat gaji, zakat rumah kos, zakat uang masuk, zakat perkebunan, pertanian. Nah, itu anaknya. Istrinya mana? Udah talak mungkin dia. Iya kan? Kalau emas kan Betul. kalau mau zakat pendapatan atau lain boleh per bulan. Boleh per bulan. Ya, masing-masing zakat tuh beda ketentuannya. Beda. Zakat penghasilan nisab. Zakat emas nisab dan haul. Bingung? Wajar bingung karena membahas nggak dari awal. Tergantung-gantung kayak indak batali. Nggak apa-apa. Nanti bersabar sebentar. Kita bahas zakat mal ini pada pertemuan yang utuh ya. Sehingga dia tidak ragu lagi ya. Oke? Clear ya? Kita tutup tapi saya sampaikan dulu tentang sholat id. Udah jam 11 ya 10 ada apa Bu? Nah, ini saja kan ada zakat mal. Tapi saat lebaran itu apa disalurkannya melalui Enggak gitu. bisa nggak? Enggak gitu. Zakat mal itu gimana ya cara saya menjelaskannya? Dia karena enggak dari awal potong pangkas di tengah ini rumit. Zakat mal itu boleh nggak dikasih untuk THR? Zakat profesi bisa. Zakat gaji bisa. Disampaikan selagi gajinya di atas 6,8 juta itu wajib zakat. Boleh diserahkan saat THR. Tapi kalau zakat emas nggak bisa. Kalau seandainya belum 1 tahun. Bukan saat THR. Saat tanggal terkumpul 85 gram. Zakat penghasilan boleh jadikan THR. Tapi pastikan ke orang fakir miskin. Bisa. Oke, ada yang nanya, dalil 6,8 juta di mana? Dalil dalam fikih, kenapa ada angka 6,8 juta? Adalah dari nisab zakat 85 gram emas, dipotong, dipangkas, di breakdown per tahun, ketemulah per beberapa gram emas, yaitu 6,8 juta. Nah, itu dalilnya. Dalil itu nggak cuma ayat Quran, nggak cuma sunnah, fikih juga dalil. Jadi 85 gram emas, di breakdown per bulan, maka ketemulah angka 6,8 juta secara penghasilan keseluruhan. 85 gram selama setahun penghasilan, keluarkan zakat 2,5%. Seperti itu. Oke ya, kita tutup tentang zakat mal. Karena makin dibahas nanti makin bingung. Silakan. Yang lalu biar berlalu, gak ada masalah. Ke depan kita perbaiki. Nanti Syawal pertama di HCI datang ya. Kita bahas total zakat mal ya. Karena zakat itu harus duduk dia, harus mumtaz dia. Kalau nggak mumtaz, nanti berdosa kita tidak keluarkan. Sebagai penutup, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sampaikan bahwa kita sholat id, usahakan cepat datang. Sholat id itu adalah 2 rakaat, adalah 4 rakaat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Jadi khutbah itu adalah rukun sholat. Jadi waktu orang khutbah nggak boleh pulang, nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol batal sholat idnya. Ya, jadi ibu-ibu saat terjadi orang khutbah nggak boleh ngobrol, walaupun nyuruh anak diam saja, ibu cukup bilang shh gitu aja. Jangan ngomong diam gitu, jangan ya. Karena ngobrol saat sholat id membatalkan sholat, apalagi pulang nengok lontong. Oke, ya demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Masih ada yang keriput kening soal zakat mal? Iyalah jelas lah. Ya. Kita bahas lagi dah Ustazah. Kita bahas ya. Yang penting cie-cie dulu ya. Zakat fitrah lah selesai kan? Keluhan itu dulu deh. Baru nanti kita bahas zakat mal. Wallah alam bisawab. Kita tutup. 11. Ketemu kayu di setengah. Oke. Yang mana? Oke, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akhiri dengan doa ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata Darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, untuk sementara untuk zakat mal tadi ada video saya full tentang zakat mal, zakat tabungan, zakat emas, zakat penghasilan, ke siapa dikeluarkan, kapan dikeluarkan, berapa haulnya, berapa nisabnya, kayak mana cara mengeluarkannya, udah ada videonya. Nanti saya kirim linknya ke Kak Fitri ya. Kak Fitri kirim ke grup. Dengarkan itu sambil masak tempe mendoan ya. Semua sudah lengkap di situ. Ya, jangan lihat muka saya di situ aja ya. Nanti saya kirim ke Kak Fitri linknya, kirim ke grup aja. Karena menjelang Syawal masih lama soalnya ya. Nanti tinggal pas ketemu kita tinggal bahas ulang. Paham? Mantap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku udah berkurang kan kesemutannya guys. Masya Allah, qadarullah ya guys. Teman-teman thank you ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen-komen. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian klik follow dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya, video sekarang akan aku tampilkan di channel YouTube-nya aku ya. Teman-teman silahkan subscribe aja kanalnya, dan di situ akan ada video yang hari ini ya, termasuk waduh TikToknya harus bergerak, kita nggak bergerak marah dia. Oke ya teman-teman, silahkan ke channel aku ya teman-teman ya. Ya, yuk siap. Apa? Ada kajian sore tanggal 3 buka bersama Kak. Waduh. Tanggal 3 sore ada kajian. Pas pula tuh tanggal 3. Tanggal 4 aja lah, tanggal 4. Atau gimana lah, atau deh. Kok tanggal oke. Kakak aja. Nela izin aja. Kakak aja. Tanggal 3 aja, gas. Oke. Lanjut aja Kak. Lanjut tanggal 3 nggak apa-apa, Nela izin aja. Oke, thank you ya teman-teman ya. Yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Salam kenal buat yang baru mampir ya. Thank you banget yang sudah nemenin aku, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di jam 1.30 ya untuk tanya jawabnya ya.
Oke ya, sampai ketemu jam 1.30 ya teman-teman ya. Yang baru mampir silahkan klik foto yang ada di atas, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya. Cek 1.500 video aku yang udah aku berikan kepada teman-teman semua di kanal aku ya. Oke, thank you teman-teman. Aku udah berkurang guys kesemutannya, qadarullah ya guys, masya Allah ya, walaupun masih ada dikit tapi di akhir-akhir ya. Thank you teman-teman, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nah, di sini subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nah, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you ya guys. Love you all. Ya, tim kesemutan kumpul ya. Iya. Nggak jadi bisa. Iya. Lupa gak? Masa iya Kak tanggal 3 Nela bilang Kak? Iya ya. Itu cuma Nela. Saja lupa. Lupa Nela Kak. Tanggal 3 ngisi di LPMP. Tanya jadwalnya. Kak, tapi jangan Kakak nggak ada. Kalau Kakak nggak mau, Nela nggak mau datang. Enggak, janganlah. Iya satu ya. Janganlah Kak. Janganlah. Ya udah batal aja kalau begitu. Lanjut. Nanti dua-duanya nggak bisa batal aja udah. Heeh. Atau Nela datang nyusul. Nggak bisa ya udah bubar ya. Oke. Ya, oke, thank you ya teman-teman ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Iya. Foto dulu ya guys. Sampai ketemu jam 1.30 ya. Siang ini ya. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Masuk belum?